Apa gerangan yang Kaido tanyakan? Terlihat Kaido terbaring di tanah setelah terkena serangan Luffy. Sementara Luffy melompat-lompat seperti balon di dekat Kaido. Luffy memikirkan nama untuk jurus yang digunakan untuk menyerang Kaido tadi. Jurus barusan, enaknya ku beri nama Gomu-Gomu apa ya? Ucap Luffy. Kaido kembali berdiri dan bertanya pada Luffy. Ada satu hal yang ingin kutanyakan. Sebenarnya siapa kau ini? Tanya Kaido. Luffy tampak tidak mengerti maksud Kaido. Tapi Luffy menatap Kaido dengan sangat serius. Saat Luffy dan Kaido berbicara, terlihat Junesa masih berada di perairan negeri Wano. Di depan Junesa juga masih terlihat kapal-kapal angkatan laut. Junesa masih belum melakukan apapun pada kapal-kapal angkatan laut itu. Aku sungguh merindukan irama ini, Joy Boy. Hai Joy Boy, rasanya seolah kau benar-benar ada di situ. Aku senang sekali. Aku jadi merasa bahwa sudah takdir kalau aku harus percaya padanya, ucap Junesa. Kembali ke tempat pertarungan Kaido dan Luffy. Luffy menjawab pertanyaan Kaido. Siapa diriku katamu? Namaku Menkedi Luffy, orang yang akan melampauimu, sekaligus orang yang akan menjadi raja bajak laut, ucap tegas Luffy. Aku jadi lega karena sikapmu masih angkuh seperti biasanya. Topi jerami, memang yang dinamakan dengan kebangkitan baru akan terjadi saat tubuh dan jiwamu menyatu dengan kekuatan yang kau miliki. Tapi siapa sangka kalau kekuatan yang kau miliki sungguh melampaui nalar. Sekarang aku sudah kehilangan banyak hal yang telah kubangun dan kukumpulkan hingga saat ini. Baik itu anak buah, juga kastil. Tapi kau juga sama kan? Ucap Kaido. Meski begitu, masih ada hal yang harus kurebut darimu. Apapun yang terjadi, teriak Luffy. Dengan cepat Kaido menyerang Luffy dengan kanabonya. Gundari Ryusegun, ucap Kaido. Kaido menggerakkan kanabonya begitu cepat hingga terlihat banyak. Kedua kaki, perut, dan dagu Luffy terkena serangan kanabo Kaido. Jangan meremehkanku, rasakan ini, ucap Luffy menyerang balik Kaido. Luffy menyerang balik Kaido dengan pukulan-pukulannya yang mengenai tubuh Kaido. Keduanya pun terdorong ke belakang. Saat Kaido terdorong ke belakang, Kaido berbicara. Baik lantai pertunjukan maupun kastil di bawah kita sudah diselimuti oleh api peperangan. Ribuan anggota pasukanmu pasti juga sedang terkurung di bawah sana. Mereka semua akan terbakar sampai mati, ucap Kaido. Semua urusan di bawah kuserahkan pada mereka. Tugasku hanya satu, yaitu mengalahkanmu, ucap Luffy berlari mendekati Kaido. Tapi sebelum Luffy sampai di tempat Kaido menyerang Luffy dengan jurus Kaifu terlebih dahulu, di mana kanabo yang diayunkan Kaido mengeluarkan sabit angin ke arah Luffy. Tapi Luffy memanjangkan kakinya untuk menghindari sabit angin Kaido, beralih ke bagian dalam kubah lantai pertunjukan. Di sana orang-orang begitu panik karena api sudah hampir membakar seluruh kastil. Padamkan apinya. Sekarang bukan hanya kastil saja, bahkan bagian menara juga sudah dilahap api, teriak orang-orang di sana. Terlihat Chopper senang saat bertemu dengan Nami. Nami, apa kau baik-baik saja? Bagaimana ini? Apinya tidak kunjung padam. Zoro, Sanji, Franky, Usopp, Robin, Brook, dan Jinbe tidak ada. Bagaimana kalau ternyata mereka sudah terkepung api? Khawatir Chopper. Apa katamu? Tapi meski ingin mencari mereka, Onigashima benar-benar sudah dikepung api. Bahkan tempat ini juga sudah tidak aman. Selama pulau ini masih di atas langit, maka kita tidak punya tempat untuk melarikan diri, ucap Nami. Zeus, kau bisa membuat hujan kan? Ucap Chopper. Kalau apinya sebesar ini, malah aku yang akan terbakar, ucap Zeus. Di bagian dalam kastil lantai bawah tanah, di sana juga terlihat api hampir melahap semua tempat itu. Percuma saja, kita sudah terkepung api. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Ah sial, ucap orang-orang di sana. Di lantai 1, terlihat Bappo teler karena hawa panas di tempat itu. Aku tidak tahan panas, ucap Bappo. Para anak buah Law berlari membawa Bappo yang tampak kepanasan. Dasar, kau ini memang merepotkan Bappo. Panas nih, sepertinya kita tidak akan selamat dari sini. Tolong kami kapten, ucap para anak buah Law berlarian. Di lantai bawah tanah, di tempat Robin dan Brook, orang-orang di sana mengira tubuh Brook habis terbakar api. Karena tubuh Brook hanya tinggal tulang. Nasibmu sungguh malang, kami tidak tahu lagi harus berkata apa, ucap orang-orang di sana. Bukan, aku bukan orang yang habis mati terbakar, ucap Brook. Robin dan Brook mencari jalan keluar dari tempat itu. Apa ada jalan agar kita semua bisa keluar dari sini? Tanya Brook. Sepertinya tidak ada, ucap Robin. Di menara otak kiri, distrik lampu merah, di tempat Sanji dan para geisha. Percuma saja, meski mau lari keluar pun, tamannya sudah lenyap, ucap Sanji. Di lantai bawah tanah, di tempat Appo dan Ibi. Ibi mencoba untuk menghancurkan dinding di sana, tapi Ibi gagal, dan tangan Ibi kepanasan terbakar api. Ibi, tahan saja panasnya, cepat hancurkan dindingnya. Kalau tidak, maka kita akan mati. Korbankan saja satu lenganmu, dasar payah. Apa gunanya punya tubuh besar, ucap Appo. Mendengar itu, Ibi terlihat marah pada Appo. Kenapa? Ngejak ribut ya? Hah? Ucap Appo setelah melihat ekspresi wajah Ibi. Di lantai bawah tanah, di tempat Usopp,
Usopp menggunakan salah satu tanamannya untuk memadamkan api. Serangan pamungkas, Green Star, ucap Usopp menembakkan salah satu tanamannya dengan ketepel ke dalam kobaran api. Tapi tanaman itu langsung terbakar. Wah, teriak Usopp terkejut saat melihat tanamannya langsung terbakar. Helmet mengatakan kepada Usopp bahwa apa yang telah dia lakukan adalah seperti menaburkan garam pada air laut. Yang Anda lakukan itu seperti menggarami air laut. Sia-sia saja Tuan, ucap Helmet. Berisik, ini aku sedang berusaha tahu. Aku kan sudah berjanji pada Izo. Selain itu, bukan hanya Kinemo dan Kiku, aku juga ingin menyelamatkan diriku sendiri, ucap Usopp tampak frustasi. Tuan, selamatkan saya juga dong, ucap Helmet kesal. Menara otak kiri, di tempat Franky yang sedang membawa Zoro. Kastil ini benar-benar sudah dilahap api, teriak Franky. Sebaiknya aku lari kemana? Nyawa Zoro sedang dalam bahaya. Aku harus segera membawanya untuk diperiksa oleh Chopper, ucap Franky berlari bersama beberapa orang di belakangnya. Tapi sebelum itu terjadi, pasti kita sudah mati terbakar, ucap salah seorang yang berlari bersama Franky. Siapa yang bicara pesimis barusan? Minta ku bakar ya, ucap Franky kesal. Beralih ke bagian dalam kastil lantai 4. Di tempat Raizo dan Jinbe. Terlihat di sana mereka sedang melakukan sesuatu. Persiapannya sudah beres Tuan Jinbe. Saya sangat berterima kasih karena Anda sudah mau mempercayai saya, ucap Raizo. Kau adalah samurai yang dipilih Luffy untuk menjadi bagian dari aliansi. Tentu saja aku akan percaya padamu. Lakukanlah, ucap Jinbe. Saya juga akan mempercayai Anda. Sejak hari itu, aku sudah melakukan persiapan. Saat Raizo mengatakan itu, Raizo mengingat saat mereka berada di kastil Oden yang terbakar. Pada hari itu, aku telah gagal melindungi Tuan Oden. Aku juga membiarkan Tuan Momonosuke dan yang lainnya terjebak di dalam kastil yang terbakar. Meski menguasai ninjutsu, tapi aku malah tidak bisa melindungi siapapun. Itu adalah penyesalan terbesarku. Aku tidak ingin lagi merasakan penyesalan seperti itu, ucap Raizo. Lalu Raizo mengingat saat dia berada di Pulau Zou. Raizo melihat hujan yang sangat deras, yang dibuat oleh Junesa dengan belalainya untuk memandikan tubuh Junesa. Inuarashi, dari mana datangnya air hujan ini? Tanya Raizo waktu itu. Ini air mandi Junesa, ucap Inu. Jumlah airnya banyak sekali, boleh aku mengambilnya? Ucap Raizo. Kembali pada masa sekarang, Raizo bersiap mengeluarkan jurus ninjanya. Takkan kubiarkan seorang pun yang ikut dalam peperangan ini sampai mati akibat terbakar. Maafkan keterlambatanku. Sekarang bersiaplah untuk takjub dengan jumlah air yang akan kukeluarkan. Ninpo Maki-Maki no Jutsu, ucap Raizo mengeluarkan jurus ninjanya. Dalam halaman ganda yang luar biasa, gulungan ninja milik Raizo mengeluarkan air yang begitu banyak. Jinbe terkejut saat melihat begitu banyak air yang keluar dari gulungan ninja Raizo. Luar biasa sekali, ucap Jinbe. Lalu Jinbe mengeluarkan jurusnya untuk mengendalikan air yang dikeluarkan Raizo. Water Fishman Jijutsu, ucap Jinbe. Jinbe pun menyebarkan air itu ke seluruh kastil Onigashima untuk memadamkan api di sana. Di lantai 3, lagi-lagi jalan buntu. Sudah tidak ada jalan lagi, Bebe. Kita ini sedang berperang. Aku tidak sudi mati karena api. Apa ada seseorang yang sengaja menyulut api ini? Ucap orang-orang di sana. Tiba-tiba, gumpalan air turun dari atas dan membanjiri ruangan di sana. Orang-orang di sana tampak begitu terkejut saat melihat gumpalan air itu. Ucap orang-orang di sana. Kembali ke lantai 4. Dalam peta kecil, terlihat air sudah mengalir dari lantai 4 ke lantai 2 dan 3. Menyebarlah ke seluruh kastil, ucap Jinbe terus mengendalikan air dengan jurusnya. Semoga belum terlambat. Selamatkanlah semua orang, wahai air pemberian sang gajah, ucap Raizo terus mengeluarkan air dari gulungan ninjanya. Di bagian dalam kastil lantai 1, terlihat anak buah Kid sedang membawa killer yang sedang terluka menaiki tangga menuju lantai 2. Kalian semua, turunkan aku, ucap killer. Ini tidak seberapa, biarkan kami melakukannya killer. Panas, kita harus bagaimana? Sama sekali tidak ada jalan keluar. Hah? Apa itu? Rasanya ada getaran yang sangat kuat, ucap para kru Kid. Tiba-tiba, gumpalan air turun dari tangga dan membanjiri lantai 1. Ini air, kita selamat, ucap killer di dalam gumpalan air. Di tempat Momonosuke dan Yamato. Ayo bergegas Momonosuke, ucap Yamato. Kenapa? Bukannya Kaido masih hidup? Ucap Momo. Ini sudah batasnya, awan apinya sudah tidak akan bertahan. Karena itu, kau harus membuat awan api yang bisa menopang Onigashima. Sejak awal hanya itulah satu-satunya cara. Kalau tidak, Onigashima akan jatuh, ucap Yamato yang berada di punggung naga Momo sambil menarik kumis naga Momonosuke. Apa? Ucap Momo terkejut. Saat Yamato dan Momo mengatakan itu, di atap kastil Onigashima, Luffy melompat di udara. Di sekitarnya petir-petir menyambar dari langit. Terlihat Luffy memegang tombak petir bersiap menyerang Kaido. Kaido dan Luffy bertatap muka dengan wajah yang serius. Narasi mengatakan, masa depan ada pada genggamannya.